Kak Isya, kenalin, aku dia yang kemarin sering ngehubungin Kak Isya. Di sini juga aku minta tolong Kak Isya untuk sebagai narasumber dari program kerja psikoedukasi gaya pengasuhan. Nah, kebetulan dari tema tersebut kita akan memberikan materi tersebut kepada ibu-ibu PKK yang ada di Desa Kelarik Natuna, gitu Kak. Nah, mungkin saya juga akan ditemenin sama teman dia, namanya Almira. Halo Kak Isya, suaraku masuk nggak ya? Ya, halo. Ya, suaranya masuk kok. Oke. Jadi untuk acara yang pertama ini lebih ke minta izin untuk merekord suara dan video ya Kak Isya, gitu. Untuk yang pertama, aku bakal memberitahu kalau mungkin di masa pandemi sekarang dari ibu-ibu PKK, apalagi di Kelarik, lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak gitu. Jadi mungkin fokus utama yang bakal saya berikan ke Mbak Aisyah dan Mira mungkin lebih ke penanganan orang tua kepada anak tersebut gitu. Jadi sekarang dipersilakan waktunya untuk Mbak Isya dan Almira. Halo Kak Isya. Halo. Kak Isya, apa kabarnya? Ya ampun, bete-bete Kak Isya muda banget kalau di Zoom. Iya, aku masih muda kok. Alhamdulillah, aku kabar baik, bahagia selalu. Alhamdulillah, ya ampun. Kak Isya sumpah ini muda banget. Aku kaget. Kak Isya Masih muda kok, Almira. gitu. Tapi udah S2 ya Kak, Mapro ya Kak? Ya, sekarang kesibukanku lagi kuliah S2 Magister Profesi Klinis Anak. Jadi nanti lulus aku jadi psikolog anak. Psikolog anak dan remaja sih. Wah, itu di UI Kak? Ya, aku di Universitas Indonesia, di Depok. Wah, keren banget. Ya ampun, ternyata di UI itu ada psikologi anak remaja ternyata ya? Iya, betul. Gitu. Oke deh, Kak. Mungkin tadi dia tuh sebenarnya panggilannya Dew sih, Kak. Jadi dia tadi udah cerita latar belakang mungkin ya, kayak latar belakang kita mau kita mau bikin podcast, terus kira-kira latar belakang partisipannya dari Desa Kelarik di Natuna. Jadi mungkin nanti kita bahasnya mungkin dasar-dasar aja kali ya Kak ya. Ya, boleh. Gitu. Mungkin, aduh, aku nervous nih. Santai. Oke, kalau misalnya kita mau masuk nih Kak ke pertanyaan pertama. Apa sih Kak yang harus diajarkan pada anak yang mulai bisa bicara gitu ya? Jadi sekitar umur 3-5 tahun gitu. Oke. Apa yang bisa kita lakuin ya ke anak-anak usia 3-5 tahun ini sebenarnya kita balik lagi sih ke bagaimana aspek-aspek perkembangan itu. Jadi kalau kita lihat aspek perkembangan itu ada 3, yaitu fisik motorik gitu, misalnya memanjat gitu, berlari. Tuh, terus yang kedua itu kognitif. Kognitif itu berarti meliputi kayak pengetahuan anak tentang misalnya lalu lintas gitu, atau pengetahuan tentang nama-nama benda, nama-nama binatang gitu. Dan juga termasuk di dalamnya bahasa dan juga bicara. Jadi kemampuan anak untuk bisa berinteraksi dengan orang lain dan lain sebagainya. Yang ketiga itu aspek psikososial. Aspek psikososial itu lebih ke emosi gitu. Terus bagaimana anak bisa bersosialisasi dengan anak lainnya yang sebaya atau orang yang lebih tua gitu atau yang lebih muda seperti itu. Terus kalau untuk di aspek kognitif ya jatuhnya, aspek bicaranya pada usia 3-5 tahun tuh apa sih Kak yang harus ditekankan atau diajarkan banget gitu? Oke, kalau misalnya anak 3-5 tahun kan biasanya udah banyak ya kosakatanya gitu, udah bisa bicara juga, dan mungkin sebenarnya beda-beda nih perkembangan anak gitu. Ada yang mungkin bicaranya udah jelas banget, ada yang mungkin masih orang tua yang masih mengira-ngira nih anak apa sih ngomong apa gitu, mungkin belum terlalu paham gitu. Yang bisa dilakuin nih orang tua ke anaknya, pertama kita usahain nih orang tua bicara dengan jelas, jadi nggak dicadel-cadelin gitu. Misalnya mobil ya mobil gitu, bukan
kalau dulu tuh ponakanku tuh pernah ngomong apa ya, miau-miau apa, nyiung-nyiung gitu. Jadi kayak maksudnya mobil pemadam kebakaran gitu. Tapi kita coba untuk mengajarkan dengan baik bahwa oh mobil ya, oh maksudnya kakak mobil gitu. Dan juga interaksi gitu. Jadi anak mulai diajarkan interaksi antara orang tua dan anak juga nih. Interaksi sebenarnya udah dari ketika dari lahir mungkin udah diajarin ya, tapi kalau lahir kan jatuhnya masih kayak dia kan ngomongnya gitu belum bisa ya gitu. Tapi kalau anak udah bisa bicara, kita ajak untuk banyak ngobrol nih supaya anak pun terbangun gitu kok. Oh kalau misalnya saya ngomong ini, orang-orang lain tuh akan menjawab tuh kayak gini gitu. Oh kalau misalnya aku tanya, oh nanti ada yang jawab gitu. Jadi lebih ke interaksi untuk perintah gitu. Kayak misalnya, adik tolong ambilkan minum gitu. Ngerti nggak sih dia untuk mengambilkan minum itu kan satu perintah ya. Bisa juga nanti kita latih kalau dia udah bisa, adik tolong ambilkan minum dan juga makan ya. Setelah itu taruh di meja gitu. Itu kan ada 2 ya. Gitu. Jadi kayak bertahap gitu mengajarkan tentang perintah dan lain sebagainya gitu sih kalau bicara. Contoh-contoh yang bisa diajarin orang tua. Oh gitu Kak. Terus kalau misalnya nih, berarti kan kalau tadi Mira tangkap ya Kak, jadi pertama kita harus emang lebih banyak stimulasi atau ngajarin kosakata atau vocab yang benar misalnya gitu kan. Jadi jangan bilang nyiung-nyiung, tapi kita bilang, oh ini mobil pemadam kebakaran, kayak gitu ya Kak ya. Nah, terus yang kedua juga kakak bilang bahwa abis itu yang kita coba ajarkan untuk memberi perintah, gitu kan ya kak? Nah, kalau aku jadi ingat kalau di Indonesia sendiri itu kan kayak ada ya kak kartu puskesmas yang ibaratnya dia nge-checklist kegiatan anak-anak tuh di usia itu udah harus capai kayak gitu. Nah itu tuh normal nggak sih kak kalau misalnya anak ada yang agak capaiannya kurang atau capaiannya malah duluan kayak gitu kak? Oke, sebenarnya yang tadi aku bilang sih, setiap anak itu akan beda-beda banget gitu. Biasanya ada rentang usianya, mungkin nanti bisa dibaca lebih lanjut ya, kayak misalnya, oh anak nih udah bisa bicara lancar, berapa kosakata gitu, dari usia sekitar misalnya 3 sampai 3,5 tahun. Oh kalau masih ada di rentang itu, berarti anak itu masih normal gitu. Tapi kalau misalnya nanti ternyata lebih, mungkin ada keterlambatan, mungkin ada yang suka nyebut speech delay atau keterlambatan bicara. Tapi selama itu masih di rentang usia 0 sampai 5 tahun, sebenarnya perkembangan otak itu masih sangat pesat gitu dan masih bisa dikejar asalkan orang tua nih tahu gimana cara stimulasi yang tepat. Mungkin kalau nanti orang tua masih bingung gitu, bisa konsultasi sama dokter anak atau sama psikolog gitu, sama orang-orang yang paham nih di bidang tersebut sehingga oh caranya seperti ini ya gitu untuk kan perlakuannya mungkin akan beda ya kalau ada keterlambatan, tapi tenang aja kalau di usia-usia segitu gitu masih bisa dikejar gitu kalau misalnya memang bukan punya kekhususan gitu kayak punya mungkin ada keterlambatan tertentu gitu bukan yang speech delay ini gitu. Oh gitu kak, oke oke. Oh terus jadi aku ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya mungkin ada orang-orang yang berpendapat bahwa toh anak kalau dibiarin juga bisa bicara lama-lama gitu kan ya kak ya. Nah mungkin kakak bisa jelasin nggak atau tekanin kenapa sih penting untuk orang tua ngajarin ngomong yang benar kayak gitu. Ya jadi penting banget karena sebenarnya yaitu otak manusia yang berkembang ya ketika dari bayi itu dibilangnya masa emas lah gitu. Dan istilahnya dulu tuh anak mungkin kosakatanya belum ada gitu. Makanya dari bayi kan dia belum bisa ngomong ya. Tapi ketika kita terus-menerus memberikan kosakata, ajak interaksi, itu tuh perkembangan otaknya tuh jadi akan terus berkembang sehingga dia tuh jadi banyak pengetahuan kayak kita gitu dulu. Misalnya sekarang kita nggak tahu gitu tentang gaya pengasuhan ya orang tua gitu. Tapi akhirnya sekarang belajar kan, oh akhirnya orang tua jadi tahu, oh begitu toh gaya pengasuhan yang tepat gitu. Oh begini toh cara mengajarkan anak gitu. Pun anak begitu gitu, perlu belajar. Makanya orang tua nih sebagai pendidik utama ya, perlu untuk mengajarkan hal seperti itu gitu. Dan perlu diingat banget kalau misalnya hal yang paling baik gitu untuk menstimulasi anak, untuk mengajarkan anak
ya dari interaksi langsung kalau misalnya bicara gitu. Kalau misalnya lewat handphone, lewat televisi gitu, anak tuh jadi nggak aktif gitu, cuma pasif mendengar doang. Kalau dia ngedengar doang kan belum tentu tahu ya maksudnya apa sih gitu, kata yang sebenarnya diucapkan tuh apa sih gitu. Mungkin nanti ada anak yang kalau kita lihat tuh kayak, wah dia pinter banget bahasa Inggris gitu. Wah dia, padahal sebenarnya dia cuma ngikutin apa yang dia dengar aja gitu. Karena kan anak peniru ya, peniru ulung gitu dibilangnya, kayak dia mudah banget untuk meniru gitu. Kalau misalnya dia kebanyakan main handphone gitu, mungkin iya gitu kosakatanya bertambah, tapi pemaknaan maksud dari kata-kata tersebut itu tuh dia nggak memahami itu, karena dia cuma hello good morning gitu, kayak di game yes yes gitu, mungkin gitu doang. Tapi kalau interaksi kan, kalau misalnya anak mungkin ngomong ya dari orang tua gitu, sehingga membenarkan, sehingga anak pun jadi jadi terbentuk terus gitu pengetahuannya seperti itu. Oh gitu. Berarti sebenarnya harus ya. Jadi bukan penting lagi, harus buat orang tua menstimulasi perkembangan anak gitu ya. Karena masa emas itu ya tadi ya kayak. Iya betul. Iya, dan Oke. tadi tambahan sedikit gitu. Yang tadi aku sempat omongin terkait keterlambatan bicara, salah satu hal yang bisa bikin anak tuh terlambat bicara ya, mungkin perkembangannya kurang pesat gitu adalah itu gitu. Orang tua mungkin jarang itu ngajak anaknya bicara gitu. Beda nih orang tua yang seneng ngajak anaknya bicara, atau anak didiemin aja, dibiarin aja main sendiri terus gitu. Kan beda ya stimulasi yang diberikan gitu. Jadi cara untuk mencegah juga nih supaya anak nggak terlambat bicaranya juga untuk itu sih, harus diajak untuk ngobrol, bicara, cerita, dan lain sebagainya. Oh, I see, I see. Jadi ibaratnya di apa ya, keterlambatan bicara tuh bukan karena genetik doang, tapi emang karena misalnya kurang diajarkan gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Kalau keterlambatan sebenarnya lebih karena itu sih, kurangnya stimulasi itu, kurang diajarin sama orang tua. Oh gitu, gitu. Oke, oke. Terus Kak, buat pertanyaan selanjutnya nih, kan eh, dalam konteks pandemi ya Kak, terutama apa aja sih yang harus kita kenali dari anak sebagai orang tua gitu? Oke, sebenarnya kalau misalnya sebagai orang tua ya, istilah kan kita yang paling deket gitu sama anaknya. Kayaknya tuh banyak banget sebenarnya harus kita tahu tentang anak kita gitu. Tapi sebagai orang tua kan kita cuma manusia biasa juga ya. Jadi orang tua nggak perlu khawatir gitu. Wah saya nggak tahu apa-apa nih tentang anak saya gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Karena ya di sini kan kita lagi belajar kan gitu. Jadi ya pelan-pelan gitu sebagai orang tua tuh belajar. Istilahnya aku sering banget denger kayak orang tua yang baik itu ya orang tua yang mau terus belajar gitu. Bukan berarti kalau sekarang kok aku jelek banget nggak tahu tentang anakku gitu, nggak sempurna dan lain sebagainya, terus kita berhenti gitu. Jadi sebagai orang tua baiknya untuk terus belajar. Kalau yang pengen aku tekanin sebenarnya tentang apa yang harus orang tua kenali ke anaknya itu lebih ke apa yang anak rasakan, apa yang anak alami, dan juga apa yang anak harapkan. Kalau misalnya apa yang anak rasakan nih, misalnya dia kapan sih ngerasa sedih gitu, kapan dia ngerasa bahagia gitu. Di pandemi ini misalnya kayak uh, kapan sih kok anak nih sekolah online ini seneng nggak sih, sedih nggak sih, apa sih yang dia rasain gitu. Ya kan kita tahu ya, oh kenapa nih kok anak dia nggak mau, ada kan ya anak-anak yang nggak mau untuk sekolah online gitu, nge-zoom segala macam gitu. Kalau kita tahu perasaan anak gitu, mungkin dia malu gitu, karena apa sih itu kamera-kamera gitu, apa sih orang nggak ketemu gurunya gitu. Kalau kita tahu perasaan anak, kita jadi lebih bisa nih memahami, oh ternyata dia tuh malu ya gitu. Dulu aku juga sempat nih ngalamin jadi guru sekolah online buat anak-anak PAUD ya gitu. Ternyata si anak ini nggak mau masuk-masuk karena pas aku tanya ke orang tua, oh ternyata anaknya takut gitu. Anaknya malu gitu. Kok itu bu gurunya nggak ada tapi ada gitu, kayak nggak ada tapi ada gitu di laptop gitu kan, bisa dilihatnya gitu. Dan ketika anak sedih itu kapan sih, gimana gitu, sehingga kita juga bisa tahu dan bisa nenangin, bisa bantu dia, bisa temani dia ketika sedih kan. Terus apa sih yang anak alami gitu, pengalaman-pengalaman misalnya ketika lagi di sekolah, kalau sekarang kan di rumah ya, di rumah aja gitu, mungkin dia ya dia sekarang lagi ngalamin apa sama adiknya, apa dia berantem, apa dia pernah terjatuh gitu. Kalau orang tua tahu pengalaman anak apa aja gitu yang dia misalnya hari itu atau kemarin, orang tua kan jadi bisa tahu ya gimana cara memperlakukan anak gitu. Kalau misalnya
anak dalam bahaya atau anak pernah mengalami hal yang buruk gitu kan, orang tua jadi bisa tahu nih gimana sih caranya untuk memperlakukan si anak ini, bantuin anak ini gitu. Dan yang ketiga yang tadi apa yang anak harapkan, apa sih yang anak harapkan kepada kita nih sebagai orang tua. Biasanya kan anak punya harapan tertentu ya, kayak aku pengennya mama ngasih aku es krim setiap hari gitu, kayak ya apa aja gitu, dengerin aja apa yang anak harapkan sehingga kita tuh tahu oh si anak ini tuh suka ini gitu, oh anak ini tuh mengharapkan ini kepada orang tua, pengen orang tuanya tuh nggak marah-marah misalnya kayak gitu itu. Mungkin kita nggak bisa nih langsung ngabulin semuanya gitu, atau ada hal-hal yang mungkin emang nggak bisa kita berikan gitu, tapi seenggaknya kita jadi memahami nih anak seperti apa dan apa yang anak harapkan terhadap masa depannya gitu. Kayak cita-citanya anak apa kan, minatnya apa, dia sukanya ngapain gitu, sehingga orang tua pun nggak pokoknya kamu harus jadi dokter gitu. Padahal kan anak mungkin dia sukanya musik dan lain sebagainya gitu. Apa yang anak harapkan terhadap masa depannya, apa yang anak harapkan terhadap masa pandemi itu ya, mama aku tuh berharap banget bisa jalan-jalan gitu. Sekarang kita kan tahu ya, oh anak ini lagi ngalamin stres gitu. Anak kecil juga bisa stres loh, karena dia kayak ya biasanya dia kan senangnya bermain, ketemu sama teman-teman lain, tapi kan ketika masa pandemi jadinya di rumah aja kan, anak bisa bosan, bisa stres, segala macem. Nah, kalau misalnya kita tahu harapan anak, dia pengen main, segala macam, mungkin kita bisa punya solusi nih, oh ya udah deh main sama anak tetangga sekali-kali nggak apa-apa gitu, atau video call sama teman-temannya atau gimana gitu kan, kita jadi bisa ngasih itu kan ke anak kita supaya anak kita bisa lebih bahagia juga. Dan kalau misalnya kita paham nih terkait 3 hal itu terhadap anak-anak kita gitu sebagai orang tua, kita tuh jadi lebih memahami anak, anak pun jadi merasa dipahami juga sama orang tuanya gitu. Kayak dan kepercayaan jadi terbangun kan. Jadi anak tuh tahu loh bahwa oh orang tuaku ini adalah tempat ternyamanku, tempat terbaik gitu, kayak aku paham bahwa apa yang orang tua berikan pasti dia mengharapkan yang terbaik juga buat aku, dan ini akan ngaruh juga nih ke kalau orang tua mau ngajarin sesuatu, mau ngasih tahu sesuatu, itu akan lebih mudah juga karena udah terbangun koneksinya gitu, kayak kedekatannya udah terbangun gitu. Kalau istilahnya kalau kita nih dikasih tahu sama orang yang kita sayang gitu kan, kita mau kan langsung oh iya deh aku nurut mau ngelakuin ini gitu, dibanding orang yang mungkin apaan sih dia bukan siapa-siapa gitu, dia orang aku juga nggak kenal, dia juga sukanya marah-marah, buat apa aku ngikutin dia gitu kan. Kalau misalnya itu, jadi memudahkan orang tua juga insya Allah nih buat ngajarin anaknya sesuatu, mematuhi peraturan di rumah gitu misalnya. Gitu sih kurang lebih. Almira. Berarti keren banget sih Kak. Jadi tadi Kakak udah jelasinnya konkret banget gitu kan, dari apa yang anak rasakan, apa yang anak pikirkan, apa yang anak harapkan, dan itu emang jujur mungkin orang tua tuh masih apa ya, mungkin masih agak bingung gitu kali ya, kayak kenapa sih kita harus nanya apa yang dirasain, toh kita nggak bisa buat apa-apa kayak gitu. Terus tapi tadi Kak Isya bilang bahwa ya at least kan kita tahu gitu kan, dari kita tahu mungkin kita punya solusi yang sedikit mengarah ke situ misalnya kayak gitu ya Kak. Dan tadi Kakak bilang kalau emang kita mau apa ya, ibaratnya kita mau membangun sebuah aturan di rumah, kita harus bangun rasa percaya antar anak juga berarti ya Kak ya. Keren banget nih Kak. Aduh, sangat insightful. aku jadi sekalian belajar. Terus buat pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada yang nanya, kenapa sih kita harus mengajarkan cara mengelola emosi pada anak sejak dini kayak gitu? Oke, kenapa ya gitu? Kita harus mengajarkan anak mengelola emosi sejak dini. Karena sejak dini, anak pun udah ngerasain emosi. Ya nggak sih gitu. Dari kecil, bahkan dia dari lahir aja, dia udah ngerasain kan kayak emosi dia marah, kesel, misalnya nggak dapat susu gitu, pengen ASI dari orang tuanya gitu. Pun ketika anak usia 3-5 tahun gitu, itu juga udah ngerasain berbagai macam emosi. Dia takut misalnya sama badut gitu, kayak dia sedih gitu karena misalnya ditinggal sama temennya, nggak ditemenin gitu, atau dia seneng gitu karena dikasih sesuatu sama orang tuanya dan lain sebagainya gitu. Jadi emosi-emosi itu tuh udah dirasain sama anak. Tapi untuk anak-anak usia dini gitu, mungkin mereka belum tahu nih kayak sebenarnya apa sih yang aku rasain gitu. Kalau kita kan mungkin udah tahu ya, oh ini aku lagi sedih nih gitu.
mungkin dia nggak tahu kalau dia tuh lagi ngerasain marah, ngerasain sedih, ngerasain itu. Dia belum paham gitu bahwa oh emosi itu ada macam-macam ya gitu. Ini tuh aku lagi merasakan ini. Nah, selain dia nggak tahu nih bahwa ada macam-macam emosi tapi dia udah rasain, dia juga nggak tahu gimana cara mengekspresikan emosi tersebut, terutama emosi marah nih misalnya. Makanya mungkin anak-anak sering kita lihat kayak banting pintu, mukul gitu kan, ngerusakin mainan gitu. Atau malah mereka ya udah diem aja memendam amarah itu. Padahal kan juga nggak baik ya kalau kita memendam, dan anak kecil pun kalau memendam sesuatu itu pun akan meledak gitu sewaktu-waktu. Mungkin nanti kalau dia udah nggak sanggup lagi, dia bisa marah-marah atau malah itu akan sampai dewasa gitu rasa amarahnya gitu. Dia masih inget bahwa aku tuh marah banget karena ini gitu kayak waktu dulu tuh gitu. Nah, makanya perlu banget buat mengajarkan anak sejak dini untuk mengelola emosi. Selain itu, yang tadi aku bilang juga kalau kita udah ngajarin anak nih mengelola emosi dari sejak dini, itu juga akan mengembangkan kemampuan mengelola emosi untuk ketika dewasa nanti gitu. Jadi ketika dari kecil gitu, itu efeknya akan jangka panjang sampai ke dewasa gitu. Dan juga ada hubungan nih antara pengelolaan emosi yang baik dengan kemandirian. Jadi kalau sejak dini anak udah diajarin mengelola emosi gitu, anak tuh jadi bisa lebih mandiri, bisa memecahkan masalahnya dengan baik gitu. Jadi pun ketika dewasa nanti dia juga bisa menyelesaikan masalah gitu. Jadi nggak kabur lah dari masalahnya karena dia udah bisa mengelola emosi itu dengan baik. Tuh, tuh. Terus aku mau nambahin sih kayak kalau tadi kan itu penting ya. Gimana pentingnya untuk mengajarkan anak untuk mengelola emosi sejak dini. Nah, aku juga punya tips nih buat orang tua. Gimana caranya nih untuk ngebantuin anak mengelola emosinya. Tadi kan anak belum bisa ngelola emosinya ya. Makanya perlu nih sebagai orang tua untuk ya kita bantu supaya anak bisa mengelola emosi itu gitu. Yang pertama caranya dengan regulasi. Jadi kalau misalnya nih anak marah-marah gitu. Biasanya dia marah karena apa sih? Masih pengen main tapi disuruh mandi sama ibunya, itu mungkin sering banget tuh. Dia marah gitu. Ya udah, pertama regulasi itu caranya orang tua biarin dulu nih anak untuk mengekspresikan emosinya gitu. Jadi kalau dia mau marah, mau nangis dulu itu nggak apa-apa. Tapi pastiin di sekitar situ misal lagi di ruang tamu nih, dia lagi main gitu. Pastiin nggak ada barang-barang yang membahayakan, misalnya gunting gitu ya. Supaya ketika anak pun dia mengekspresikan emosinya, itu nggak akan berbahaya buat dirinya maupun buat orang lain. Yang kedua, orang tua bisa nih nemenin anaknya, duduklah di dekat dia gitu. Mungkin anak-anak suka ngomong gini kayak aku benci mama, aku nggak suka sama mama gitu kan, karena aku nggak suka mama, kenapa sih maksa-maksa aku, atau udah mama pergi aja gitu. Tapi sebenarnya itu tuh bukan apa ya, bukan dari hati terdalam si anak gitu. Jadi tetap aja temenin anak di situ gitu. Kalau misalnya anak marah-marah seperti itu. Tuh. Kemudian buat orang tua juga perlu nih ketika nemenin anaknya, jangan marah-marah juga gitu. Jadi kita juga tenangin diri gitu. Jadi kita dampingin anak juga dalam keadaan tenang gitu. Kalau misalnya kita juga emosi, marah gitu, mungkin nggak akan beres. Dan katanya tuh yang sering dibilang juga yang aku tahu, emosi orang tua tuh bakal apa ya? Bakal mengalir gitu loh ke anak gitu. Kayak kalau misalnya dulu dari bayi aja kalau kiranya lebih tenang, anak itu rewel akan lebih mudah tenangnya gitu. Karena emosinya tuh nyampe gitu. Ada hubungan dari orang tua ke anak pun ketika anak usia 3 sampai 5 tahun juga gitu. Kita coba tenang gitu sehingga si anak itu kan bisa ngeliat ya, oh orang tua aku juga lagi marah-marah gitu. Lagi marah, lagi kesel gitu. Oh orang tua aku tenang gitu. Aku juga jadi lebih tenang gitu. Ada hawa-hawa gitu, hawa-hawa tenang gitu. Nah, yang kedua, setelah regulasi, coba terhubung dengan anak. Mungkin tadi ya, anak butuh waktu buat marah-marah dulu, buat nangis dulu. Ya udah, biarin dulu. Kalau misalnya udah kelihatan nih, misalnya nangisnya gitu kayak udah mau reda gitu. Coba tanya ke anaknya. Kamu kesel ya gitu. Jadi kayak coba tanyain kira-kira perasaan dia apa sih gitu. Orang tua itu juga bisa apa ya, bisa membuat anak tuh jadi lebih tahu gitu loh perasaan dia sebenarnya apa gitu. Kamu kesel ya mama suruh mandi padahal kamu masih mau main gitu kan. Gitu, bisa kayak gitu. Nah, yang ketiga tanyakan alasan anak gitu. Kalau misalnya tadi kita
cuma bilang, bisa juga kita cuma bilang, oh kakak marah ya gitu, kakak kesel ya gitu. Yang ketiga tanyain alasan anak gitu ketika udah reda gitu ya, udah nangis ya udah selesai gitu. Orang tua bisa minta cerita ke anaknya, iya kakak kesel emang kenapa gitu. Jadi dan ketika ngobrol jangan lupa nih orang tua jangan langsung menghakimi, ya kan ini udah sore, kakak harusnya kan mandi gitu. Jadi biarin aja anak cerita dulu gitu. Kalau udah lebih tenang, kita juga bisa oh ya udah bisa kasih pilihan nih terakhir ya udah kakak sekarang mau beresin mainan dulu atau mau ambil baju dulu gitu. Jadi bisa kalau misalnya udah tenang ya biar anak bisa tetap mandi kan orang tua kan pengennya ya udah sore pengennya mandi gitu. Tapi bukan dengan cara paksaan bisa dengan cara yang ngasih pilihan gitu ke anak ya udah gitu. Begitu yang Wah, lebih Almira. keren banget sih Kak Ica. Aku jadi dapat apa insight bahwa kalau mengelola emosi itu nggak hanya kayak kita harus dengarkan gitu kan atau misalnya kita cari solusinya, tapi sesimpel kita kasih tahu loh, oh ini adek lagi sedih ya gitu, oh adek lagi marah ya, terus kayak um, ngasih tahu cara ekspresi mengelola emosi itu kayak maksudnya cara sedih yang benar tuh gimana sih gitu kan, cara marah tuh bisa loh nggak melempar-melempar barang gitu kan ya, itu keren banget sih Kak. Terus kalau yang uh, tadi Kak Isha juga sempat bilang bahwa emosi yang nggak dikelola secara baik saat kecil nantinya bisa terbawa ke dewasa gitu ya Kak ya. Iya betul. Kalau kayak gitu berarti penting dong ya Kak jatuhnya untuk ibaratnya menyelesaikan atau gimana tuh Kak istilah kata yang benar tuh Kak. Intinya mengelola sih, mengelola emosi itu gitu kayak misalnya kita ngerasain marah itu boleh loh, ngerasa takut boleh loh, cemas, semua emosi itu nggak ada yang jelek. Sebuah emosi itu bagus dan punya fungsinya masing-masing gitu. Dan gimana kita ngelola aja gitu. Misalnya kita marah gitu. Ya udah kita kelola dengan oke, kita misalnya ekspresiin itu dengan kalau misalnya anak kecil caranya yang tadi orang tua ngebantuin kan untuk validasi emosinya, ngasih tahu oh ini emosi ini gitu. Terus kayak ajak ngobrol sehingga anak tuh merasa dipahami kan. Kalau misalnya misalnya itu juga bisa kita ajarin anak ya udah tenang, tenang gitu. Tenang ya kak, gitu tarik napas gitu misalnya itu sehingga kalau itu maksudnya diekspresikan dengan cara yang benar gitu sehingga emosi itu nggak tertumpuk gitu. Kita kalau kayak misalnya nih contohnya lah gitu kita bilang kamu tuh nggak boleh kamu marah-marah kayak gitu gitu. Itu kan jadinya anak tuh kayak apa ya mengetahui bahwa oh kita tuh nggak boleh ya punya emosi marah, kita tuh nggak boleh ya mengeluarkan amarah gitu. Akhirnya anak tuh kayak ya udah gitu eh, emosi itu ditumpuk-tumpuk gitu aja tapi kalau diekspresikan dengan benar gitu misalnya dengan dia cuma misalnya marah-marahnya cuma kayak apa ya yang masih nggak berbahaya tuh ngeremet dikasih misalnya dikasih kertas suruh ngeremet-ngeremet itu kan nggak berbahaya ya diremet-remet gitu kayak mengeluarkan emosi itu gitu kayak itu kan nggak berbahaya ya nggak apa-apa gitu jadi intinya dengan cara mengelola emosi yang benar, emosi itu nggak akan tertumpuk gitu, nggak akan tertumbuk di dalam hati kita gitu dan juga ketika dewasa gitu kita udah selesai gitu dengan emosi itu. Wah itu keren banget sih Kak. Aku jadi itu kayak ada quote-nya gitu yang bisa ditaruh di Instagram nanti bahwa nggak ada emosi yang jelek gitu, nggak ada yang negatif gitu. Perasaan sedih dan marah itu hal yang wajar berarti ya Kak ya. Betul. Keren banget ya ampun. Oke Kak, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ada pertanyaan, gimana sih cara mengajarkan anak untuk bertanggung jawab kayak gitu? Oke. Gimana caranya ngajarin anak bertanggung jawab ya gitu dan mungkin ini kan konteksnya anak usia dini ya, ya nggak sih yang dari tadi kita omongin gitu. Benar-benar Untuk Kak. ngajarin, oke, untuk ngajarin anak usia dini bertanggung jawab itu bisa banget gitu. Cuma kita perlu tahu dulu nih gimana sih kondisi anak usia dini gitu, biar kita paham kan gimana cara mengajarkannya untuk bertanggung jawab. Jadi aku baca nih sih ada seorang psikolog asal Boston Amerika yaitu Kate Roberts bilang kalau misalnya anak-anak ini sering berbuat salah karena mereka tuh nggak tahu resiko dari apa yang mereka lakuin. Jadi mereka belum paham. Terus mereka juga nggak mikir gitu. Kalau aku ngelakuin ini nanti bakal kayak gimana ya gitu. Mereka tuh belum mikirin. Beda kan kalau orang dewasa kita kan kalau misalnya malah sekarang kita mungkin kalau mau ngelakuin sesuatu
aduh nanti gimana ya, aduh nanti aku diliatin orang nggak ya kalau aku ngomong, aduh aku nanti gimana gitu kan. Kalau anak kecil, mereka tuh ya udah ngelakuin apa aja yang mereka mau. Mereka ngelihat sesuatu misalnya di TV atau mereka ngelihat orang lain ngelakuin sesuatu, mereka nggak mikir dulu kira-kira resikonya apa gitu, kayak oh loncat-loncat tuh berbahaya ya, mereka nggak tahu gitu, kayak ya udah kayaknya itu fun deh, kayaknya itu menyenangkan deh, mereka akan lakuin itu. Terus makanya mereka juga nggak sadar kalau oh ternyata yang mereka lakuin tuh yang salah ya. Mereka itu bukan suatu hal yang baik ya untuk dilakuin gitu, sehingga wajar banget nih si anak-anak ini biasanya suka nyalahin orang lain gitu, atau melimpahkan kesalahannya kepada orang lain tuh, untuk menghindari konsekuensinya gitu, misalnya kayak matahin apa rusakin mainan gitu. Enggak, bukan salah aku, salah Ade. Orang tadi yang lagi matahin mainannya gitu. Itu si Ade nggak beresin mainan, diberantakin gitu aja. Kan jadi kepleset, makanya mainannya jadi rusak gitu kan. Jadi ngelimpahin gitu. Karena ya kalau misalnya dia salah, dia takut kan nanti mamahnya marah-marah gitu, ayahnya marahin dia gitu. Makanya dia nyalahin orang lain. Terus gimana supaya pola pikir anak ini bisa berubah gitu dan bisa jadi bertanggung jawab. Yang pertama, orang tua bisa memberi pemahaman kepada anak mengenai tanggung jawab itu apa sih. Gitu. Nah, misalnya anak ngelakuin kesalahan, orang tua jangan langsung ngebentak, marahin anak gitu. Kakak, kakak kamu rusakin mainan ya, gitu kan. Jangan langsung kayak gitu, karena kalau misalnya orang tua marah, anak akan lebih susah lagi dibilangin, dikasih tahu gitu. Enggak, bukan aku. Gitu, lagi ngomong banyak banget atau malah nangis gitu. Kan jadi malah nggak bisa diajak ngobrol kan. Gitu. Makanya kalau misalnya lagi menghadapi anak yang ngelakuin kesalahan gitu supaya dia paham terkait dengan tanggung jawab, ya kita hadapinnya orang tua perlu dengan tenang gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat anak ngelakuin salah, orang tua mungkin bisa tarik napas dulu gitu, baru samperin anaknya, baru ajak ngobrol gitu, tanyain nih ini siapa yang ngerusakin mainan, terus siapa yang harus bertanggung jawab sih kalau ngerusakin mainan gitu kan. Jadi anak tuh tahu gitu kayak apa sebab akibat yang sehingga dia paham bahwa oh kalau ngerusakin mainan tuh perlu bertanggung jawab ya, perlu dibenerin atau perlu diapain. Nah makanya nyambung ke yang selanjutnya nih, ajari anak untuk memecahkan masalah. Oke, dia tahu kalau misalnya dia ngerusakin mainan, dia harus bertanggung jawab untuk ngebenerin atau apa gitu. Nah, untuk ajari anak juga untuk memecahkan masalahnya. Kalau misalnya dia mungkin belum kepikiran gitu, kita tanyain, terus kalau mainannya rusak harus gimana dong gitu. Kita bisa kasih pilihan gitu. Ya udah, kakak mau benerin mainannya dulu atau kakak mau buang aja gitu. Mungkin kan kalau mainan ada yang bisa dibenerin, ada yang ya udah nggak bisa kan gitu. Atau kalau dia ngerusakin mainan adiknya atau temennya, ya udah kakak mau coba benerin mainannya atau minta maaf ke temen kakak gitu. Jadi kita juga ajari gitu cara memecahkan masalah. Kalau anak-anak kan mungkin pengetahuannya belum sebanyak kita aja sebagai orang dewasa juga masih belajar nggak sih memecahkan masalah. Kalau ada masalah A, kita harus mecahinnya seperti apa sih gitu. Anak pun perlu diajari gitu cara memecahkan masalah dengan mungkin kita yang kasih pilihan-pilihan kepada anak gitu. Jadi sehingga anak pun aku tahu kalau misalnya aku melakukan kesalahan, aku harus bertanggung jawab dan cara tanggung jawabnya seperti ini gitu. Harus minta maaf kalau aku misalnya ngerusakin punya orang lain gitu. Aku harus ngegantiin mainannya gitu misalnya dan lain sebagainya. Tergantung nanti kesalahan anak apa. Tuh yang ketiga, coba kenalkan kepada anak berbagai peraturan. Tuh, misalnya ada waktu luang gitu atau sempetin nih waktu orang tua dan anak untuk ngobrol gitu. Kasih tahu kalau di rumah misalnya ada peraturan sebelum sarapan harus mandi dulu gitu. Atau peraturan di umum gitu dan juga bisa berlaku di rumah kayak buang sampah tuh nggak boleh sembarangan, harus di tempatnya gitu. Kalau anak paham nih terkait peraturan, jadi anak tuh udah tahu yang diharapkan dia tuh harus berlaku A ya, berlaku B, berlaku C gitu. Jadi lebih paham gitu. Jadi kalau misalnya nanti anak pun ngelakuin kesalahan, kita juga jadi bisa ingetin. Ayo kalau misalnya sebelum sarapan harus ngapain dulu ya. Mama kan udah pernah jelasin sama kakak. Kita udah sama-sama pernah ngobrol gitu.
Jadi anak pun kayak lebih, oh iya ya gitu kayak. Mungkin anak nanti bikin alasan, biasanya anak umur 3 sampai 5 tahun tuh suka banyak deh alasan karena masih banyak kosakatanya sebagai macam. Nanti orang tua bisa, ya udah kakak yang tadi kalau harus mandi dulu, mau ambil baju dulu apa mau mandi apa mau gosok gigi dulu dan lain sebagainya gitu. Nanti ada cara-cara lain gitu supaya anak tetap mematuhi peraturan. Tapi intinya dengan kita mengenalkan berbagai peraturan, jadi dia tahu ekspektasi orang tua tuh seperti apa sih yang berlaku di situ, bagaimana sih gitu. Dan ini akan berlaku juga kayak di tempat umum, di sekolah gitu. Nantinya anak tahu kalau misalnya oh aturannya seperti ini gitu. Nah, yang terakhir, orang tua juga perlu nih untuk memahamkan kepada anak bahwa ketika kita ngelakuin kesalahan itu nggak apa-apa gitu. Jadi bukan sesuatu yang buruk ketika orang tuh ngelakuin kesalahan tuh jadi orang yang sangat buruk gitu. Karena kadang anak mungkin rasanya cemas, takut yang tadi aku bilang ya karena ngelakuin kesalahan gitu. Iya ya udah nggak apa-apa ngelakuin kesalahan sekali gitu. Semua orang juga pasti pernah ngelakuin kesalahan kok, ayah juga, mamah juga. Tapi habis ini kita coba perbaiki sama-sama ya gitu. Jadi paham bahwa oke, ngelakuin kesalahan itu nggak buruk banget terus hidup berhenti gitu. Tapi ya kita coba sama-sama belajar, orang tua temenin untuk oke, nggak apa-apa kita masih bisa memperbaiki semua ini gitu. Jadi gitu kurang lebih. Berarti Kak Isya kalau misalnya aku tangkap sebenarnya tuh emang harus banyak komunikasi ya antara orang tua dan anak ya Kak gitu. Betul. Kayak mungkin kalau dulu mungkin ada orang tua yang beranggapan anak kan masih kecil ya nggak paham nih gitu kan jadi nggak usah dijelasin gitu tapi nyatanya dari Kak Isya cerita bahwa penting loh ngasih tahu ke anak atau komunikasiin ke anak gitu kan ya mungkin emang harus sesuai dengan umurnya juga sih tapi gitu ya tapi harus dibimbing gitu ya Kak untuk memecahkan masalah terus nanti gimana cara dia bertanggung jawab gitu kan biar nanti juga dia di sekolahnya atau misalnya nanti di tempat umum dia paham gitu ya bahwa ada aturan-aturan yang nggak bisa dia lakukan seenaknya aja gitu kali ya kayak. Iya betul banget. Tuh aku suka banget tuh kamu nangkep banget terkait dengan betapa pentingnya komunikasi karena iya betul banget karena gini loh kalau misalnya anak salah terus cuma dimarahin doang gitu kayak mungkin anak nggak tahu kenapa sih aku dimarahin terus gitu kan? Kenapa sih aku harus dimarahin? Padahal kan sebenarnya mungkin orang tua tuh pengen anak tuh bertanggung jawab gitu terhadap kesalahannya gitu. Orang tua tuh pengen anak tuh ngelakuin peraturan yang sesuai gitu, naatin peraturan gitu. Tapi kalau misalnya cuma marah-marah aja gitu, mungkin anak kan kayak kenapa sih yang anak tangkap tuh cuma kenapa sih aku dimarahin? Kenapa sih aku dimarahin gitu kan? Tapi kalau misalnya orang tua ngejelasin gitu, anak jadi lebih paham gitu kan oh ternyata seharusnya seperti ini ya, oh caranya tuh harus seperti ini gitu. Gitu sih. Kak Isya, aku mau ikut masuk dong. Karena kebetulan ini can relate banget kayak kejadian kemarin. Jadi aku punya adik, ada 3 adik laki-laki aku dan itu masih di bawah umur semua. Dan kebetulan banget kemarin ada teman aku main ke rumah dan yang aku lihat adalah teman aku itu dia bisa mengajak komunikasi dengan adik-adik aku itu dengan baik dan bahkan sampai ada satu kata tamparan dari mereka ke aku ke saya bahwa bilang Kak dia galak aku gak suka sama Kak dia aku lebih suka sama Mas ini gitu karena serasa lebih punya kakak cowok gitu karena bisa diajak main game bareng gini bareng gitu jadi rasanya tamparan padahal aku itu galak marahin mereka itu buat kebaikan mereka untuk mandi makan gitu tapi kok mereka malah nganggap aku buruk gitu loh Kak ternyata ini jawabannya aku dapetin dari Kak Isya sendiri gitu Kak Ya begitulah karena anak kan juga manusia gitu kita aja nggak suka kan dimarah-marahin sama orang lain gitu iya misalnya kalau aku inget mungkin waktu SMP SMA gitu nggak suka banget sama guru yang galak kerjaannya marah-marah gitu kita pun nggak suka kan ya anak kecil pun kayak gitu kayak mungkin teman kamu yang kemarin datang dia adalah malaikat penyelamat bener banget Kak jadi berarti kita kayak kalau bilangin anak itu nggak harus dengan emosi tapi lebih mengambil hatinya untuk kamu mau suka game berarti kita harus ngikutin dulu suka nge-game dulu ntar baru dibilangin pelan-pelan gitu ya Kak ya iya betul kecuali ini sih dia
sesuatu hal yang udah berbahaya. Oh, Ya iya. misalnya anak mau main udah deket kompor gitu, itu berbahaya ya, kita harus tegas gitu. Nggak boleh Iya. gitu, kalau nggak boleh gitu kan. Kalau misalnya nanti dia tiba-tiba kena sesuatu itu kan nggak bisa kita kayak ade jangan gitu kan. Kalau Iya, misalnya benar udah banget. benar-benar dalam kondisi berbahaya banget, kita nggak bisa gitu kayak lembut-lembutan gitu, harus tegas gitu. Kalau emang harus kita coba ambil gitu anaknya, jangan di sini. Maksudnya kita kan khawatir juga kan anak. Oke, makasih banyak Aisyah. Ya, semangat ya dia ngasuh adik-adiknya. Makasih Kak. Jadi kalau dari pembicaraan tadi itu aku juga nangkep bahwa anak itu harus diajak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri ya Kak. Jadi orang tua yang ibaratnya anak jatuhin barang gitu kan, terus orang tuanya ya udah Kak, harusnya nggak kayak gitu juga ya Kak, harusnya anaknya diajak buat ini gimana ya harusnya kayak gitu ya Kak. Ya betul. Jadi nggak selalu, kalau misalnya kita yang selalu bertanggung jawab, orang tua yang selalu bertanggung jawab, anak jadi nggak belajar gitu. Kalau misalnya dia ngelakuin kesalahan, ya udahlah, ada orang lain yang bakal menyelesaikan gitu. Padahal kan itu akan terbentuk gitu, kayak pola pikir gitu, kayak hal-hal kayak nilai-nilai itu tuh ketika terus-menerus ditanamkan itu akan sampai gede gitu. Kayak misalnya aku nih, orang tuaku misalnya sangat suka menanyakan nilai akademik gitu. Itu lama-lama terbentuk tuh di aku bahwa oh nilai akademik itu penting ya gitu. Lama-lama seperti itu gitu. Nah pun seperti ini gitu, ketika orang tua ya kalau misalnya anak misalnya belum bisa gitu untuk misalnya gelas pecah gitu kan, anak belum bisa ya, berbahaya gitu. Ya udah sini mamah bantuin ya untuk nyelesain beresinnya gitu. Jadi kita juga memberikan kesempatan buat anak bertanggung jawab, kita juga bisa membantu anak gitu kalau misalnya di keadaan kondisi-kondisi yang emang anak belum bisa melakukannya sendiri gitu. Itu akan terbentuk terus, oke, kalau aku salah, aku harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Oke, kalau ada salah, aku harus bertanggung jawab menyelesaikan gitu, bukan kabur dari masalahnya dan lain sebagainya. Tuh. Kadang kayaknya sederhana gitu nggak sih, kayak emang perlu ya kayak gitu. Kadang kita bikin kayak gitu mungkin ya, tapi sebenarnya kayak hal-hal yang terus-menerus dibiasakan itu tuh terbentuk loh. Mungkin secara nggak sadar awalnya. Mungkin secara nggak sadar awalnya kita jadi kayak gini, tapi kalau misalnya udah dewasa gitu, sekarang suka mikir gitu, kenapa ya kira-kira aku sekarang kayak gini? Oh, karena dari dulu orang tuaku tuh nanaminnya seperti ini gitu. Apa penting? Itu benar banget sih Kak. Jadi aku jadi mikir kayak kalau misalnya anak abis main terus dia nggak mau beresin mainannya karena kan orang tuanya udah ada gitu kan. Mungkin tuh hal simpel ya, orang tuanya kayak ya ampun mainan doang bisa deh diberesin gitu kan. Tapi kan itu sebenarnya kebiasaan yang terbentuk ya Kak, gitu ya Kak. Keren banget ya ampun. Ini ada pertanyaan terakhir sih Kak. Tadi kan juga udah sempat dibahas sedikit ya bahwa sebenarnya itu kalau menghadapi anak saat membuat masalah atau misalnya dalam melakukan kesalahan itu kita harus menghadapinya ketika kita juga emosinya udah turun ibaratnya gitu ya Kak. Nah, dampaknya apa sih ketika kita ngebentak gitu kan? Apakah itu bisa membuat anak keras kepala? Terus ataukah apa sih kayak dampak-dampak negatifnya gitu loh? Oke, itu ya. Jadi dampak negatif kalau orang tua ngebentak anaknya. Benar. Kalau ngebentak anak tuh emang benar-benar nggak disarankan sih, karena memang benar banget punya banyak banget dampak negatif. Tuh, meskipun mungkin ya orang tua suka mikir gitu. Aku tuh suka dengar gitu. Ya kalau saya nggak bentak gitu, anak tuh nggak mau nurut ya. Kalau saya nggak marah-marah dulu, si kakak tuh nggak mau mandi. Kalau saya nggak ngomel-ngomel dulu, anak saya itu nggak mau gitu, segala macam gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi lebih lanjut, sebenarnya bisa jadi malah dia emang nurut saat itu, tapi dampaknya nggak jangka panjang gitu. Jadi cuma saat itu doang gitu. Jadi malah dampak jangka panjangnya justru malah lebih banyak yang negatif. Kayak misalnya agresivitas anaknya jadi
semakin tinggi gitu. Dia terus misalnya dia cuma ngelakuin hal itu kalau misalnya sosok bos, kita bilangnya sosok bos yang marah-marah itu, yang ngebentak itu ada gitu. Dia cuma nggak ngelakuin itu ketika oh mama aku ada jadi aku nggak ngelakuin gitu daripada dimarahin. Tapi kalau mamahnya lagi pergi gitu nggak ada sosok bosnya, dia justru akan melakukan hal itu gitu. Jadi cuma pas nggak ada gitu. Terus kayak bisa juga kalau misalnya itu karena dia sering dibentak, dia sering dimarahin gitu. Si apa ya, rasa dendam itu juga ada gitu. Menumpuk terus. Dia kan nggak suka ya namanya ya apa ya, kita nih sebagai orang dewasa aja ngerasain nggak enak kan kalau misalnya kita dibentak-bentak sama orang lain gitu, kita diperlakukan tidak baik sama orang lain, kita kan juga nggak suka ya gitu, ngerasa sakit hati istilahnya lah gitu. Anak pun merasakan kayak gitu kalau misalnya itu bertumpuk gitu lah. Mungkin rasa dendamnya akan meningkat gitu. Dan yang tadi anak tuh justru akan melakukan hal sebaliknya atau malah ngebandel ngapain gitu kayak malah ngerusakin mainan, malah ngelakuin hal-hal yang buruk gitu karena kayak ya udah biarin aja aku dimarahin terus, aku mendingan ngelakuin hal yang ini aja gitu, yang nggak baik aja gitu sebagai kayak dia tuh ngerasa kesel gitu. Mungkin sebagai emosi keselnya karena dia dibentak terus, dimarahin terus gitu. Selain itu, ketika ngebentak anak, itu juga bisa membuat anak ngerasa takut, nggak percaya diri, sulit bersosialisasi, dan juga mudah stres. Nah, tapi aku mau ngingetin sih buat para orang tua, mungkin kadang-kadang kita kelepasan kan, namanya juga manusia gitu, kayak udah segudang hal gitu, misalnya ibu-ibu nih di rumah gitu, mungkin orang bilang, ibu rumah tangga gampang ya, cuma ngurusin rumah doang gitu. Tapi kan lihat deh, kayak aku aja ngerasain nih sekarang menjadi ibu di rumah aja gitu, kayak aduh ada harus masak, ada harus bersih-bersih gitu. Udah gitu anak mah rewel nanti, aduh kakaknya nggak bisa main sama adiknya dengan baik gitu. Aduh ini Pak suami di rumah nggak bantuin gitu, kayak banyak kan gitu yang bikin orang tua tuh stres gitu dengan semua hal itu, akhirnya anak yang jadi korban kita kelepasan gitu. Kalau misalnya itu terjadi ya nggak apa-apa gitu. Kita pun manusia, pasti pernah ngelakuin kesalahan gitu. Orang tua yang baik itu bukan orang tua yang nggak pernah bentak, tapi orang tua yang mau membangun kembali nih koneksi dengan anaknya setelah kejadian sulit itu, kita bilang kejadian sulit itu terjadi gitu. Makanya aku punya tips juga nih buat orang tua gimana sih kalau misalnya lagi menghadapi hal ini gitu. Jadi kalau misalnya lagi menghadapi misalnya kelepasan nih ngebentak anak gitu, kuncinya sebenarnya kita coba perbaiki hubungan dengan diri kita sendiri sih sebagai orang tua. Tuh, sebelum kita memperbaiki hubungan dengan anak, kita coba pahami sebenarnya apa sih yang membuat kita sampai kelepasan seperti itu gitu. Tuh bisa orang tua pertama bilang juga nih sama dirinya gitu kayak aku tuh orang tua yang baik, aku nggak mau ngerusak masa depan anakku, aku nggak mau uh, membuat anakku jadi malah agresif, malah segala macam gitu. Tapi aku tuh sekarang lagi ada di momen sulit gitu. Jadi pahami bahwa oh ini tuh emang lagi momen sulit gitu. Aku punya kesempatan kok untuk memperbaiki ini gitu. Kalau misalnya udah tenang, baru deh orang tua bisa uh, samperin anaknya, bisa bilang maafin mamah ya kak gitu. Tadi tuh mamah serem banget ya marah-marah gitu, ngomel-ngomel gitu. Mama masih latihan nih buat tenang gitu. Mama sayang adek gitu bilang gitu. Kita jelasin. Tuh mungkin lebih rinci lagi sebelum kita cara yang bisa membuat orang tua tenang, misalnya lagi marah ya, bisa tuh duduk gitu. Kalau misalnya lagi diri gitu, karena dengan posisi kita duduk tuh dari diri itu tuh bisa membuat otak kita tuh lebih tenang gitu. Jadi ada disebutnya posisi grounding gitu, atau kalau orang Islam kalau lagi marah kan disarankan untuk berwudu ya. Jadi kayak membuat diri kita tenang gitu. Kasih jeda waktu, tarik napas dalam gitu. Bisa juga dengan kita taruh tangan kita di kedua sisi ini, menenangkan diri gitu. Gitu sih. Mungkin oh ya yang aku sampaikan juga mungkin kayak orang tua ngerasa bahwa emang nggak apa-apa ya gitu ngomong ke anak gitu kalau misalnya orang tua minta maaf secara langsung, ngejelasin kalau tadi kejadiannya seperti apa, emang nggak apa-apa ya gitu, malu lah kita sebagai orang tua, atau kayak buat apa sih gitu kita ngejelasin ke anak.
ya nggak apa-apa sebenarnya, dan ini justru penting banget kan. Jadi orang tua tuh nggak harus selalu jadi orang yang menunjukkan bahwa aku tuh kuat gitu, nggak harus seperti itu. Karena sebenarnya nih misalnya orang tua tuh ngomong ke anak yang tadi aku bilang ya kayak, maafin ya tadi mama serem, mama lagi dalam kondisi lagi coba menenangkan diri gitu. Anak tuh justru jadi belajar loh gitu. Karena ingat deh kalau misalnya keteladanan itu adalah suatu apa ya, pendidikan terbaik gitu loh. Kayak anak tuh justru belajar, oh kalau misalnya manusia itu wajar ya ada di kondisi sulit gitu. Wajar ya kalau misalnya pernah marah-marah, pernah ngelakuin kesalahan. Oh, kalau misalnya kita salah, oh kita minta maaf ya gitu. Ketika orang tua nih mampu ya meminta maaf kepada anak gitu. Anak pun jadi lebih mudah gitu minta maaf. Misalnya nanti anak ngelakuin kesalahan kepada kita gitu, dia juga jadi mau minta maaf karena kita yang nyontohin sendiri gitu, bahwa meminta maaf itu nggak apa-apa, malah bagus loh gitu. Kita jelasin ada momen-momen sulit, lagi pusing segala macam, anak tuh jadi lebih memahami, oh ternyata mamahku ini tadi marah-marah bukan karena aku tuh jelek banget, aku buruk banget, aku anak bodoh, aku tuh nggak diinginkan orang tua aku gitu, tapi oh kondisinya mamah tuh emang seperti itu gitu, sehingga aku lebih memahami gitu. Anak juga jadi belajar untuk memahami orang lain gitu. Jadi banyak banget lah yang bisa dipelajari anak sebenarnya dari apa yang dicontohkan orang tua itu gitu. Kurang lebih Almira. Wah, keren banget sih Kak. Padahal tadi aku udah nulis di notes aku gitu kan, kayak nanti kalau misalnya kelepasan gimana ya Kak Isya gitu. Kak Isyanya udah jelasin gitu. Kayak poin pentingnya tuh dapat banget sih, aku bilang bahwa orang tua itu kan juga manusia ya gitu. Jadi nggak luput dari kesalahan. Jadi ya kalau emang kelepasan ngebentak, dijelasin gitu, minta maaf, dijelasin kenapa ngebentak. Jadi anaknya juga nggak mikirnya bahwa oh emang ini tuh aku salah banget, aku tuh anak yang nggak disayang, jadinya nanti kayak gitu ya Kak Isya. Betul banget. Keren banget. Terus oh aku nangkep banget bahwa Kak Isya bilang bahwa orang tua itu bukan harus sempurna gitu kan, tapi yang penting mau belajar gitu ya Kak Isya. Iya betul. Kemarin aku tuh sempat dengar suatu IG live gitu kan tentang menjadi orang tua yang cukup lah good enough gitu, kayak kayak istilahnya tuh anak aja itu kan selalu belajar kan. Anak aja ketika kecil ya pasti dia terus belajar. Kita juga pengen kan anak terus belajar gitu. Pun orang tuanya juga belajar gitu. Sehingga kita sama-sama belajar gitu. Anak tuh bukan menginginkan orang tua yang kayak sempurna gitu, tapi orang tua yang mau terus belajar gitu. Jadi kita sama-sama belajar sebenarnya jadi orang tua gitu. Aku ngerasain banget sih ketika sekarang aku punya anak masih kecil sih 4 bulan gitu, tapi belajar banget gitu. Justru aku belajar dari anakku untuk kayak, duh kalau dia rewel aku harus senang nih. Oh kalau dia nangis mungkin dia butuh sesuatu nih gitu. Aduh aku pernah marah-marah gitu, aku lagi kondisinya lagi mumet juga gitu, akhirnya aku yang marahin anakku gitu, masih bayi gak bisa ngomong kan, kayak kamu jadi maunya apa sih kak gitu kan, padahal dia juga gak ngerti gitu aku ngomong apa gitu, tapi kayak aku juga jadi belajar, oh iya ini sebenarnya kan bukan salah anakku, kenapa aku malah marahin anakku, padahal kan dari kondisiku sendiri kan yang ini gitu. Jadi orang tua pembelajar lah istilahnya gitu. Waduh, orang tua pembelajar, istilah baru nih. Nah, mungkin udah cukup ya Kak pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita obrolin bersama. Sebelum ditutup, mungkin Kak Isya ada yang mau ditambahkan atau kalimat penutup gitu Kak? Apa ya yang mau ditambahin, mungkin kalimat penutupnya mirip yang tadi aja kali ya, kayak jadilah orang tua pembelajar gitu, karena kita nggak sempurna gitu, jadi teruslah untuk belajar gitu, belajar memahami anak kita, belajar untuk mengasuh anak kita dengan baik gitu, karena yang namanya kehidupan itu kayak terus berputar loh, bukan kayak berhenti di situ aja. Kalau kita dulu sering marah-marah gitu, terus kita akan terus marah-marah, padahal kan enggak kan, kita punya kesempatan gitu selama kita masih hidup untuk ya memperbaiki itu gitu. Kan aku udah terlanjur ngasuh anakku sampai dia 7 tahun, 8 tahun gitu, misal udah gede dengan gaya marah-marah gitu. Ya nggak apa-apa, perbaiki aja dari sekarang. Masih punya waktu kan, anakmu mungkin masih akan tumbuh terus 30 tahun, 40 tahun gitu. Masih masa depannya masih panjang gitu. Jadi kita masih bisa terus memperbaiki diri gitu. Mulai dari diri kita supaya anak pun bisa belajar dari kita juga gitu. Itu sih kurang lebih dari aku. Keren banget Kak Isya, ya ampun, aku ingin memberikan tepuk tangan virtual dulu dong buat Kak Isya.
Nah, mungkin sekian sih Kak bincang-bincang kita hari ini. Kita udah menyangkut banyak aspek ya Kak, kayak aspeknya tadi dari bahasa gitu kan, terus aspek moralnya kayak tanggung jawabnya anak gitu, emosinya anak gitu. Terus yang aku bisa tangkap sendiri bahwa penting loh komunikasi antara orang tua dan anak gitu kan, karena kalau tadi Kak Isya cerita tuh balik-balik ya harus dijelaskan dulu ke anaknya gitu, balik-balik kita harus tanya dulu nih ke anaknya gitu kan. Terus yang sangat-sangat apa ya, yang sangat-sangat sangat-sangat membekas nih dalam diri Almira personal tuh bahwa orang tua tuh juga manusia gitu, nggak luput dari kesalahan gitu. Jadi nggak apa-apa ngebuat salah, bisa menjadikan evaluasi, yang penting buat bahan ajar. Jadi tidak ada kata terlambat sih, betul banget kata Kak Isya. Aku ya ampun, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Kak, buat pendengarnya, buat dia, buat Mira, terus buat Kak Isya juga semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mira tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mungkin ada mau tambahan? Waalaikumsalam Kak Mira. Makasih banyak udah jadi lawan bicara Kak Isya. Makasih juga buat Kak Isya udah mau bantuin program dia kali ini tentang psikoedukasi gaya pengasuhan anak. Semoga bermanfaat buat semua juga. Semoga juga Kak Isya menjadi ibu muda yang semangat juga, yang sabar juga. Jangan lupa. Masih muda, Mir. 24 tahun. Oh. Gak jauh gak dari kalian. Nikah muda ya Kak Isya. Ya, aku nikah tahun lalu. Oh, keren. Semoga Mira juga bisa menurun. Ya, Mir. Sukses juga S2-nya ya, Kak. Ya, amin. Doain ya, aku bakal mulai praktek soalnya bulan. Wah, kuliah praktek. Oke, Kak Isya, semoga Kak Isya jangan bosan-bosan. Siapa tahu kita bisa collab lagi ya, Kak ya. Boleh. Semoga jadi psikolog yang sukses juga, gitu. Amin. Kalian juga ya sukses ya. Ya, makasih Kak. Sebelumnya boleh minta foto bersama nggak ya, Kak? Boleh. Oke. 1, Mira. 1, 2, 3. Oke, udah selesai, Kak. Ya, sebelumnya makasih banyak ya Kak. Untuk kurang lebihnya mungkin sekian dari dia sama Mira. Makasih banyak buat Kak Isya yang udah mau banyak bantu dia dan Mira. Semoga juga bermanfaat untuk semuanya. Sekian Kak Isya. Terima kasih Kak Isya. Oke, sama-sama. Dadah. Dadah. Izin Kak. Ya, makasih Kak.